Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini nanti kita akan mempelajari salah satu metode analisis kimia kuantitatif. Ya. Zahrotul pernah melakukan analisis penentuan kadar zat? Pernah Pak, menentukan kadar besi dengan metode gravimetri. Oh, gravimetri ya, penentuan kadar besi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kurang lebih 5 jam, Pak. 5 jam. Nah, dengan metode analisis instrumen menggunakan spektrofotometri UV vis, nanti waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam. Jadi nanti lebih singkat, gitu ya. Untuk hari ini nanti kita belajar metode analisis spektrofotometri UV vis, gitu ya. Kita akan diskusikan materi hingga tuntas, supaya nanti tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai, yaitu kalian bisa melakukan analisis spektrofotometri dengan benar. Pengertian spektrofotometri UV vis ya. Pengertian spektrofotometri UV vis, penyerapan sinar di daerah ultraviolet atau sinar tampak oleh suatu senyawa. Coba Adista simpulkan poin dari pengertian tersebut. Senyawa merupakan sambal, Pak. Senyawa dapat menyerap sinar UV dan juga tampak. Berapa jumlah sinar yang diserap yang dapat diukur? Ya, betul sekali ya. Pak, tanya, kalau sampelnya berupa unsur bisa dianalisis atau tidak? Bisa, dengan catatan unsur direaksikan dengan reaksi tertentu sehingga nanti membentuk suatu senyawa. Baru setelah itu bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Prinsip spektrofotometri UV vis. Jika ada sumber sinar dikenakan pada media yang homogen, misalkan larutan, maka akan terjadi 3 peristiwa. Yang pertama, sinar akan dipantulkan. Yang kedua, sinar akan diserap atau diabsorpsi, bahasa kimianya. Kemudian yang ketiga, sinar akan diteruskan. Jika sinar yang dipantulkan nilainya sangat kecil, maka dapat diabaikan. Sehingga sinar diserap dan diteruskan saja. Kemudian untuk logika perhitungannya, jika sinar awal intensitasnya 100%, kemudian dikenakan pada larutan, sebagian sinar akan diserap dan sebagian lagi akan diteruskan. Jika yang diteruskan sampai ke detektor atau alat pendeteksi sinar, sinar intensitasnya tinggal 80%. Berapa sinar yang diserap oleh larutan? 20%. Ya, betul sekali. Sinar UV atau tampak yang digunakan dalam pengukuran harus pada daerah panjang gelombang maksimum untuk zat yang dianalisis. Pak, ya. bagaimana jika pengukuran tidak menggunakan panjang gelombang maksimum? Jika pengukuran tidak dilakukan pada panjang gelombang maksimum,
itu nanti ada sebagian komponen senyawa yang tidak menyerap sinar, sehingga analisisnya tidak valid. Itu ya. Teknik analisis kurva standar, salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis spektrofotometri UV phase. Langkahnya nanti kita membuat beberapa larutan standar dengan variasi konsentrasi. Setelah itu nanti larutan standar diukur serapannya atau absorbansinya. Setelah dapat data, nanti kita buat kurva di mana sumbu Y sebagai nilai absorbansi, kemudian sumbu X nilai konsentrasi. Setelah itu kita cari persamaan garisnya. Ya, kita cari persamaan garisnya. Setelah ketemu persamaan garis, itu nanti bisa digunakan untuk mencari konsentrasi sampel yang belum diketahui. Pak, analisis menggunakan instrumen harusnya kan lebih cepat. Kalau harus membuat kurva dulu, jadi lebih lama dong, Pak. Itu tadi menjelaskan prinsip kerja dari kurva standar. Pada prakteknya nanti, alat atau instrumen sudah bisa membuat kurva standar sendiri karena sudah sistem komputerisasi. Bahkan nanti hasil yang diperoleh dari perhitungan kurva standar juga bisa ditampilkan di layar monitor. Saya sudah menyiapkan sampel kalium permanganat. Tugas kalian nanti menentukan berapa kadar sampel kalium permanganat. Nah, untuk sekarang kita pindah ke laboratorium. Yang pertama, kita buat larutan standar kalium permanganat. Untuk kadar 10 ppm, pipet 5 ml dari larutan induk kalium permanganat 100 ppm. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian tambahkan Aquades sampai volume 50 ml atau tanda batas. Jangan lupa sebelum volume tepat 50 ml, keringkan leher labu ukur dengan tisu. Setelah itu, tambahkan lagi Aquades dengan pipet tetes sampai volume tepat 50 ml. Kemudian homogenkan. Selanjutnya, buat untuk kadar yang berbeda.
Perhatikan langkah pengukuran spektrofotometer UV vis berikut ini. Jadi kadar kalium permanganat yang diperoleh sebesar 57,46 ppm. Ya, tepat sekali ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.